saya, Pak. Dan saya minta dengan tegas pihak kepolisian harus tolong terhadap provokator-provokator yang membuat istilah poso kedua akan bersiap untuk jihad di Medan. Mau jadi apa kita ini? Bukan begitu perjuangan kami, Pak. Tapi sekarang itu digeser ke arah yang seperti itu. Miris kita, Pak. Kalau saya selama 45 tahun saya kelahiran kota Medan ini, nggak pernah saya lihat itu ada ya slogan-slogan seperti itu, slogan poso kedua. Waduh, luar biasa. Dan saya minta ini Pak Kapolres, melalui Wakapolres, tolong tindak tegas itu. Kenapa saya bilang di sosial media itu gencar terjadi. Jangan silap kita, Pak, ya. 80% yang mempengaruhi keadaan stabilitas hukum di kota Medan itu melalui sosial media. Terbelah barang itu, Pak. Ya, padahal yang diceritakan ini tentang surat edaran babi, ya. Yang dilarang itu babi, kok jadi digeser dengan seolah-olah oleh pihak-pihak tertentu yang berisu-isu agama mau perang kita, Pak. Miris saya mendengarnya, Pak. Ya, ini harus dengan cakap ini pihak keamanan. Tadi juga sudah disediakan oleh rekan kami. Terima kasih Bapak sudah merangkan bahwa tidak ada akan sweeping. Itu saya secara pribadi acukan jempol. Tapi ingat, Pak, ini yang sangat perlu, ya, pihak kepolisian untuk itu menangkaplah. Jangan lagi ada yang kayak gitu-gitulah. Kota Medan ini terkenal dengan kota multi etnis, kota yang plural dari seluruh agama, dari seluruh suku. Tidak ada minoritas agama tertentu yang ada di sini. Tidak ada juga mayoritas suku yang di sini. Sama-sama kita membangun kota Medan ini. Saya sangat miris sekali kalau kita bilang kota Medan ini kotanya para ketua. Ya kalau memang kita bilang antara OKP udah sering perang, Pak. Tapi mereka itu bukan tentang agama. Ini masalah lahan aja, kan gitu. Jadi kalau mereka pun berperang antara OKP ya biarkan aja, kan gitu. Tapi jangan digeser dengan agama. Miris kita, Pak. Ya, sudah ratusan tahun kurang lebih ulang tahun kota Medan terakhir sekitar 365 tahun ya, Pak, ya. Nggak pernah kita dengar itu ada terkait dengan isu tertentu akibatnya menjadi isu agama, jadi perang kita, Pak, antar agama. Meskipun memang ya bisa kita lihat ya kalau dibilang orang 50-50 ya belum tahu juga kita. Tapi nggak ada kok, saya yakin dari saudara kita Muslim itu pasti tidak akan mau kok untuk berperang. Begitu juga dari kami yang Nasrani ataupun agama-agama lain tak akan mau itu, Pak. Jadi saya dengan tegas ya, Pak, ya, mengatakan untuk pihak Kapolres, tangkap itu, Pak, ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau itu kenapa udah provokator, ya. Sosial media itu, anak cucu anak kita itu, anak-anak saya yang sudah beranjak kuliah pun, itu kadang-kadang ketakutan. Pak, udahlah Pak, nggak usah lah Bapak ikut demo-demo, Pak. Bapak tajam kali kadang-kadang, anggota dewan pun Bapak gas, kata iya. Namanya itulah buah hati daripada dari anak kepada bapaknya. Tapi ya udahlah, saya serahkan jiwa raga saya ini ya untuk kepentingan umat kita ini, Pak, untuk kepentingan daripada masyarakat Kota Medan. Saya cinta sama masyarakat Kota Medan ini. Untuk itu terima kasih buat bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa, dan saya tekankan kembali untuk pihak keamanan melalui kepolisian Kapolrestabes Kota Medan, tolong itu, Pak, harus dijaga stabilitas Kamtibmas untuk Kota Medan. Terima kasih, Pak. Horas. Ya, teman-teman, Kota Medan masih membicarakan dan membahas bagaimana penataan daging babi. Dan ini yang sering dikatakan adalah kita saling menghargai saja satu dengan yang lain, maka selesai permasalahan. Karena tanpa menghargai satu dengan yang lain, maka tentu permasalahan tetap ada. Dan kita mengharapkan supaya nantinya pemerintahan Kota Medan bisa mengambil jalan keluar, mengambil jalan tengah dalam hal ini, teman-teman. Ya, bagaimana dengan penataan daging babi di Kota Medan tersebut. Oke, teman-teman, kita lihat di sini bahwa 17 fakta terkini perang Iran versus Amerika Israel, Trump disebut setan. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana 17 fakta terkini perang Iran versus Amerika Serikat Israel, Trump disebut setan. Di sini dikatakan bahwa perang masih berkecamuk di Timur Tengah usai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Tanggal 28 Februari yang lalu, Iran melakukan pembalasan dengan menyasar Tel Aviv dan negara-negara Arab
tempat pangkalan militer Amerika, menutup Selat Hormuz, serta menyerang infrastruktur energi Teluk. Nah, teman-teman, sejumlah fakta menarik terungkap ya. Maka yang pertama adalah kapal kontainer kena serang lagi. Sebuah proyektil menghantam kapal kontainer dekat Uni Emirat Arab pada hari Kamis. Ini menyebabkan kebakaran kecil di atas kapal, merujuk pernyataan Badan Maritim Inggris. Yang kedua adalah awak kapal terjebak di Selat Hormuz. 3 awak kapal yang diyakini terjebak di atas kapal pengangkut curah Thailand yang terkena proyektil dan saat melintas Selat Hormuz. Hingga hari ini mereka dilaporkan AFP belum berhasil diselamatkan. Kemudian yang ketiga adalah tangki bahan bakar Bahrain diserang. Bahrain melaporkan lagi serangan terhadap fasilitas energinya. Serangan balasan Iran menyebut tangki bahan bakar meledak di Muharrat, salah satu dari 4 kegubernuran administratif negara itu. Nah, yang keempat adalah serangan drone ke ladang minyak Saudi. Arab Saudi kembali diserang drone. Kementerian Pertahanan mengatakan telah mencegat dan menghancurkan 2 drone yang menuju ladang minyak Saibah di tenggara negara itu. Teman-teman, sebelumnya kementerian mengatakan telah menembak jatuh 1 drone yang mendekati distrik yang menampung kedutaan asing. Drone lain ditembak di wilayah timur. Kemudian Kuwait cegat serangan drone. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kuwait juga mengatakan telah mencegat beberapa drone. Media pemerintah melaporkan kebakaran terjadi di sebuah gedung perumahan yang mengakibatkan 2 orang terluka. Nah, kemudian teman-teman, Israel diserbu rudal. Militer Israel mengatakan bahwa gelombang rudal baru menyerbu negeri itu, menyusul gelombang serangan sebelumnya yang bertepatan dengan serangan Israel di Teheran dan Beirut. Militer mengatakan telah mengerahkan pertahanan udara untuk mencegatnya. Sebagai tanggapan, Israel mengatakan sedang melakukan serangan skala besar di Teheran dan benteng Hizbullah di Beirut. Selain Iran, Israel juga dikepung Hizbullah dari Lebanon, proksi Iran di Timur Tengah. Kemudian teman-teman, yang 7 adalah serangan udara di pangkalan militer Amerika Serikat. Serangan udara juga dilaporkan di Irak. Rudal menargetkan pangkalan di bagian utara menewaskan sedikit 2 orang. Kemudian yang ke-8 adalah serangan di Beirut. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan bahwa 7 orang tewas dan 21 luka-luka dalam serangan Israel di daerah tepi laut Beirut, tempat beberapa pengungsi timur di tempat terbuka. Serangan dilakukan beberapa jam setelah serangan lain di jantung ibu kota Lebanon dilakukan oleh Israel. Kemudian Trump sebut Iran hampir kalah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali pernyataannya bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran praktis telah mengalahkan republik tersebut. Hal itu dikatakan Trump kepada wartawan setelah menyampaikan pidato kepada para pendukungnya di Amerika Serikat. Mereka hampir berada di ujung garis, kata Trump. Kita telah menang, kita menang dalam 1 jam pertama semuanya berakhir, kliennya. Nah, kemudian yang 10 adalah kapal tanker minyak diserang. 2 kapal tanker minyak diserang di lepas pantai Irak. Hal ini dikatakan pemerintah kepada kantor berita INA, sementara televisi pemerintah menyiarkan gambar kapal yang dilalap api. Setidaknya 1 awak kapal tewas dan beberapa lainnya hilang, sementara 38 orang telah diselamatkan, kata otoritas pelabuhan dimuat AFP. 11 adalah Amerika Serikat lepas 172 juta barel minyak. Kenaikan harga minyak akibat perang Iran melawan Amerika Serikat Israel di Timur Tengah membuat sejumlah negara mencari cara untuk menekan inflasi.
Amerika Serikat misalnya akan melepaskan 172 juta barel minyak dari cadangan minyak strategisnya sebagai bagian dari kesepakatan di antara anggota Badan Energi Internasional untuk meredakan gejolak pasar. Departemen Energi Amerika Serikat mengatakan itu setelah 32 anggota IEA sebelumnya sepakat untuk melepaskan 400 juta barel minyak cadangan terbesar yang pernah ada. Amerika Serikat yang juga negara akan memulai menguyur minyak cadangannya ke pasar minggu depan dan selesai dalam waktu sekitar 120 hari. Kemudian Iran dan Hizbullah bersatu. Garda Revolusi Iran mengatakan mereka telah melakukan operasi rudal gabungan dengan sekutu Lebanon, Hizbullah terhadap target di Israel. Pernyataan itu muncul setelah Hizbullah mengatakan telah meluncurkan puluhan roket dan rudal canggih ke Israel Utara. Teman-teman, biaya perang Amerika Serikat tembus 11,3 miliar dalam 6 hari. Amerika telah mengeluarkan biaya 11,3 miliar atau sekitar 191 miliar di minggu pertama perang melawan Iran. Hal ini terungkap dari laporan militer ke parlemen dalam sebuah pengarahan di Pentagon menurut laporan New York Times Rabu waktu setempat. Nah, itu teman-teman yang mengenai ya pertempuran di Timur Tengah ini ya antara Israel, Amerika melawan Iran.